Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, yang namanya orang berhati baik itu dari awal tuh harus nampak tanda-tanda kebaikan. Tapi ada juga orang punya niatnya memang dari awal sudah jahat. Maka dia akan membuat perangkap-perangkap atau exit strategi, langkah-langkah yang membuat dia itu bisa selamat kalau terjadi masalah. Nah, Yusuf Mansur nampaknya termasuk tipe yang kedua. Dari awal dia sudah menyiapkan exit strategi di dalam mengajak orang-orang untuk berinvestasi, termasuk nanti ketika mempertanyakan uang sedekah dikemanain. Dalam narasi terakhir Yusuf Mansur, itu dengan enteng dia mengatakan, udah jangan dibicarakan lagi, dana-dana jemaah yang rugi, maafin aja, nanti Allah akan ganti. Apa benar begitu ajaran Islam? Memaafkan memang disuruh oleh ajaran Islam, tapi bukan cara seperti itu. Memaafkan itu adalah tingkat lanjut setelah seseorang menuntut keadilan. Di yang pertama itu kita tuntut adil. Kalau orang berhutang, ya membayar hutang. Orang bersalah, ya dihukum. Itu adil namanya. Nggak bisa orang maafin aja kalau begitu. Ada maling masuk rumah kita malam-malam gitu. Malingnya masuk, ketangkap tangan dia sedang ngangkut televisi. Lantas dia bilang, aneh hanya maksud pindahan televisi, udah maafin dah. Aneh salah, dia lari begitu saja. Apa itu bisa diterima gitu? Jelas tidak. Nah, kelakuan Yusuf Mansur ini dari awal memang sudah dia sengaja niatkan, seperti dia ucapkan kepada seperti di channel YouTube-nya Tayyibat Channel itu ada seorang mantan namanya Pak Iqbal. Kata Iqbal, itu memang sudah direncanakan gitu. Nanti minta maaf aja Yusuf Mansur. Kemudian Pak, saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya Tat, waktu itu kan saya belum manggil Caman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada judi juga di situ. Misalnya Tat meleset Tat, ini gimana dong gitu kan? Resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya. Bisa kita lihat bentuk lain dari sebuah kejahatan. Nah, bagi kita atau bagi para jemaah yang merasa dirugikan itu memang tingkat pertama itu adalah menuntut keadilan. Itu bagian dari ajaran Islam. Menuntut keadilan. Sementara dia sanggup untuk membayar gitu. Dia telah menjadi kaya raya dengan investasi para bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dia telah menjadi konglomerat. Dia sanggup mengembalikan. Terus kenapa harus dimaafkan gitu? Tingkat pertama ajaran Islam itu adalah menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Ya kalau berutang ya dikembalikan. Investasi ya profitnya harus ada gitu. Kalau tidak akan terjadi kezaliman di muka bumi ini, yang membuat Allah itu tidak suka kepada bentuk kezaliman. Jadi kalau seseorang memaafkan, sementara dia mampu membayar gitu, maka semangat untuk membayar itu jauh lebih utama, bukan meminta maaf atau maafin dah. Dari segi bahasa ungkapannya, dari segi ekspresi wajahnya yang kita lihat, dia nggak ada penyesalan-penyesalannya. Orang disuruh minta maaf, nanti dia akan membuat lagi di tempat lain gitu. Enak benar kalau begitu, saya ngutang ke bank nih, ini nggak saya bayar gitu. Udah maafin dah, nanti banknya akan jadi kaya. Apa bisa begitu? Nggak bisa. Bagaimanapun saya akan ditagih hutang gitu. Ini mentang-mentang masyarakat kecil yang dibegitukan, Yusuf Mansur dengan sesuka hatinya saja. Udah maafin dah, nanti akan diganti oleh Allah gitu. Orang yang gampang gitu ya, dia mampu untuk membayar, maka perintah pertama itulah harus membayar. Kalau dia nanti sudah tidak mampu membayar, dan dia juga merasa perasaan bersalah,
dia sanggup menjalani hukuman, itu mungkin orang-orang akan berpikir ya udahlah mungkin akan dimaafkan gitu. Tapi kalau sekarang itu dimaafkan, tidak ada pendidikan hukum kepada masyarakat Islam ini. Selamanya orang enteng aja ngomong, udah ada akan dimaafin nanti gitu. Nggak bisa. Di dalam hukum Islam itu, rukhsah itu terjadi kalau ada masyakkah. Ya kan? Rukhsah itu, keringanan itu ada kalau ada kesulitan. Ini kesulitan nggak ada. Apa yang mau kasih keringanan? Dia misalnya di hari Jumat, duduk-duduk di rumah, sakit enggak, suasana tenang, hujan juga enggak, masjid 2 langkah, dia enggak ke Jumat gitu. Itu kan besar ancaman itu. Tapi kalau dia sakit misalnya, dia sakit, lantas tidak bisa datang ke masjid, maka dia boleh ada rukhsah. Salat Jumat diganti dengan salat zuhur gitu. Begitu juga nanti salat zuhur itu atau salat wajib itu ada rukhsah, maka boleh nanti misalnya nggak sanggup berdiri, dia boleh salat dalam keadaan duduk. Tidak ada air, dia boleh bertayamum. Tapi bukan dalam suasana normal, lantas dia bilang, udah dah, aneh maafin dah gitu. Kalau itu yang terjadi, orang-orang yang dengan gampang ya, berkata begitu tuh nanti di akhirat dimasukkan ke dalam kategori kaum mustad'afin yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Karena Allah tuh ingin hukumnya itu ditegakkan di dunia. Dia ingin hambanya itu menjadi hamba yang terhormat, hamba yang mulia di sisinya, yaitu dengan menegakkan keadilan. Dia nggak bisa, wah, aneh maafin dah, ya udah dah, selesai dah gitu. Apalagi datang di halal bihalal, udah maafin dia, lantas investasi kita dihilangkan, dicuri gitu. Itu nggak bisa. Itu akan merusak tatanan Islam. Maka apa-apa yang dilihat dari cerita-cerita Yusuf Mansur ini, itu merusak peranata Islam itu. Hukum Islam dia injak-injak itu. Nanti akan menyebabkan masyarakat Islam itu menjadikan masyarakat yang cacat secara moral. Kalau kita cacat secara moral itu apa modal kita menghadapi kehidupan modern ini? Orang nanti setiap melihat Islam itu akan melihat dan menganggap enteng. Islam mah gampang dah, gitu aja. Nanti dicuri tanahnya. Orang bilang ini saya sedekahkan tanah saya Pak Ustadz, saya wakafkan untuk rumah tahfiz. Nanti dijual. Dia mendapat uang puluhan miliar gitu. Nanti kalau terdesak bilang, udah maafin dah. Akan diganti oleh Allah. Kalau ahli waris juga mau begitu gitu. Maka kedua-duanya akan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam kelompok mustad'afin. Orang-orang yang rela dizalimi, rela ditindas, dan pada satu sisi ada kelompok yang bersemangat untuk menindas. Penindasan itu adalah musuh Islam. Menindas tidak boleh, menerima penindasan juga tidak boleh. Tanah saudara kita, tanah keluarga kita dirampas misalnya, harus dituntut. Kita lu mewakafkan untuk rumah tahfiz, dia jual gitu, untuk kepentingannya sendiri. Duitnya dia kantongin. Nanti atas nama Ustadz dia ngomong, udah maafin dah, apa-apa, nanti diganti oleh Allah. Itu haram hukumnya menerima pernyataan itu. Haram itu. Karena Islam itu lebih mendahulukan sifat adil. Kalau keadilan tidak bisa ditegakkan, baru ada namanya sifat maaf. Tapi maksud terakhir bukan, oh maafin gimana? Gimana menegakkan hukum? Gimana kita mau menuntut kasus-kasus masa lalu kalau dimaafin semua ya nggak ada kasus. Tapi orang dulu diungkap dulu permasalahannya, baru terakhir nanti kalau dia tidak mampu. Dalam hal ini misalnya Yusuf Mansur duitnya sudah habis. Dia sudah dipenjara. Nggak ada lagi. Itu mungkin ya para jemaah boleh berpikir yaudah dimaafin aja dah. Ya. Tapi juga diingat maaf itu bukan berarti melupakan gitu. Orang berbuat berikutnya nggak boleh lagi. Dimaafin ya. Maka ada ungkapan dimaafkan tapi tidak dilupakan. Jadi nggak boleh itu mengungkapkan, oh aneh maafin dah. Gitu. Enak benar. Pencuri misalnya ngomong, maafin ana dah. Gitu. Kalau udah ditangkap polisi, dia sudah dihukum, selesai dia menjalani hukuman, lantas dia meminta maaf, itu mungkin orang akan bersedia untuk memaafkannya. Tapi kalau enggak, dia koruptor misalnya, uangnya banyak dia simpan. Pasal hukuman enggak ada, dia minta maaf gitu. Gimana?
Ya nggak bisa, orang tetap akan menggugatnya. Nah, dalam kejadian Yusuf Mansur itu narasi yang sangat menyesatkan. Narasi yang tidak tepat, menggiring orang kepada lari dari permasalahan yang sebenarnya. Sementara Islam itu agama yang ingin menegakkan keadilan. Keadilan itu akan bermanfaat kepada semua pihak. Yang menegakkan keadilan bermanfaat, yang dihukum karena keadilan juga bermanfaat, orang yang menuntut haknya secara adil juga bermanfaat. Mari kita kembali kepada jalur Islam yang benar, menegakkan keadilan itu lebih utama, dan setelah itu baru memaafkan. Jadi ungkapan Yusuf Mansur yang dengan sembarangan minta maaf itu tidak bisa diterima dari sisi hukum moralitas Islam. Mudah-mudahan kita akan menghidupkan terus nilai-nilai hukum dan keadilan yang terdapat di dalam ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.